Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mereview kembali ya pelajaran yang telah lalu, tapi sekarang kita akan bahas kembali. Ada yang masih ingat dengan kata tanya dalam bahasa Indonesia? Betul, ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Betul sekali ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini dalam mencari informasi, tentu 6 pertanyaan yang tersebut harus kita pahami. Dan pada materi ini ya, kita akan mencari informasi dari teks non-fiksi. Nah, ada yang tahu perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi? Ya, kita lihat materi yang berikut ini. Mengidentifikasi pokok pikiran atau ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi. Materi Bahasa Indonesia kelas 5. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah berdasar teks non-fiksi yang dibaca, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok pikiran dan informasi penting dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat peta konsep berdasarkan teks non-fiksi yang tersedia. Yang ketiga, setelah membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi penting dari teks tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan jelas. Nah, ada yang masih ingat dengan ide pokok? Ya, betul. Ide pokok pada paragraf adalah inti dari pembahasan sebuah paragraf. Sedangkan ide pokok bacaan atau teks adalah inti dari sebuah bacaan atau teks. Nah, masih ingatkah dengan kata tanya dalam bahasa Indonesia? Betul sekali. Ada apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Baik, sebelum kita lebih lanjut kepada mencari informasi, kita akan mereview ulang arti dari kata tanya ini untuk mencari informasi apa saja. Yang pertama, coba kita lihat. Kata tanya apa itu menunjukkan informasi mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana menunjukkan informasi mengenai penjelasan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa menunjukkan informasi berkenaan dengan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan informasi yang menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana menunjukkan informasi cara atau proses menjelaskan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Kata tanya kapan menunjukkan informasi mengenai penyebutan atau penjelasan waktu. Nah, baik ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke dalam materi teks fiksi dan non-fiksi. Apa sih perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Nah, kita lihat di sini, teks fiksi merupakan tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis saja. Sedangkan teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya yang bersifat informatif. Nah, contohnya untuk teks non-fiksi adalah buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah ya, artikel, opini, dan buku sejarah. Sedangkan contoh untuk teks fiksi ada cerpen, novel, puisi, dongeng, fabel, komik, dan hikayat. Nah, yuk kita mengulang kembali bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks. Tahap yang pertama, baca keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, pahami isi masing-masing paragraf. Yang ketiga, kelompokkan informasi berdasarkan kata tanya.
Dan yang keempat, tuliskan informasi yang telah kalian tentukan. Nah, ayo kita berlatih ya. Kita ini akan melihat contohnya ya. Nah, di sini ada sebuah teks, Bapak akan bacakan teksnya. Sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan sebagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota di laut. Rusaknya terumbu karang akan berpengaruh langsung bagi kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di laut. Nah, pertanyaannya, termasuk jenis teks apakah paragraf di atas? Yang kedua, apa ide pokok dari paragraf di atas? Dan yang ketiga, informasi apa saja yang kamu dapat temukan dari paragraf tersebut? Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama tadi menanyakan apa jenis teks paragrafnya ya. Nah, jenis teks paragraf tersebut adalah teks non-fiksi karena paragraf tersebut ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan ya. Terus yang keduanya, ide pokok paragraf tersebut adalah peranan terumbu karang bagi ekosistem laut. Nah, terus untuk yang ketiganya, informasi dari teks yang tadi dibacakan. Nah, informasi yang terdapat dari paragraf tersebut adalah yang pertama, terumbu karang menjadi penunjang kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Terus yang kedua, terumbu karang bisa menjadi tempat tinggal, mencari makan, bahkan tempat berkembang biak berbagai biota di laut. Nah, itulah contoh sebuah paragraf yang diambil ide pokoknya, kemudian disebutkan jenis paragrafnya masuk ke dalam paragraf apa, dan informasi apa saja yang terdapat dalam paragraf tersebut ya. Nah, ini tadi latihannya, ini jawabannya, dan selanjutnya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Ada yang masih ingatkah dengan struktur kalimat bahasa Indonesia? Iya, betul sekali. Ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan. Dalam bab ini kita akan membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa sih yang disebut dengan kalimat aktif? Nah, kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan melalui predikat terhadap objeknya. Contoh, ayah menanam pohon di halaman. Selanjutnya, kalimat pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Kalimat pasif adalah sebuah kalimat yang subjeknya terkena suatu tindakan yang diungkapkan melalui predikat oleh objeknya. Contoh, pohon ditanam ayah di halaman. Nah, kita bedakan perbedaan antara kalimat aktif dan pasif yang ada di sini. Kalau yang pertama, yang menjadi subjek adalah ayah. Ayah yang melakukan penanaman terhadap pohon di halaman. Sedangkan untuk kalimat pasifnya, itu pohon yang menjadi subjek, tetapi pohonlah yang mendapatkan tindakan dari ayah sebagai objek. Ya. Nah, apa di situ predikatnya? Kalau misalkan yang di kalimat aktif itu menanam, di kalimat pasif itu ditanam. Nah, itulah ciri-ciri kalimat pasif ya. Kalau misalkan kalimat pasif itu tanda-tandanya kita bisa lihat di predikatnya. Predikatnya biasanya kalau tidak menggunakan imbuhan di, biasanya juga menggunakan imbuhan ter ya, atau kean. Begitu ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi pada kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Boleh di komentar di bawahnya atau bisa langsung menghubungi ke Bapak.
Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah menyimak ya materi tentang perbedaan antara teks fiksi dan teks non fiksi ya. Kita membahas kembali pertanyaan-pertanyaan. Kita mencoba mencari informasi dari teks yang disediakan begitu ya. Dan juga mengingat kembali struktur dalam bahasa Indonesia yang dulu pernah kita pelajari ya, seperti subjek, predikat, dan objek. Mudah-mudahan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini bisa membantu kalian dalam memahami materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.